Yang kampe saudara kandung, yang kalimu saudara seayah. Tidak ada saudara kandung, saudara seayah. Tidak ada saudara seayah. Yang keenam, anak saudara kandung malah lebih dekat dulu. Anak saudara kandung kan namanya kemanakan ya, istilahnya kan anak saudara. Tapi kemanakannya bahasa Minang di Minang nih, maksud garis sebaliknya adalah dari ayah. Anak tipenya, anak adik. Nah, berarti anak saudara kandung, yang kandung. Kalau ada anak saudara kandung, berarti itu 6. Yang kandung juga anak saudara seayah. Baru yang ke-8 paman kandung. Baru masih apa? Berarti jauh bedanya. Saudara kandung yang kante, paman yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para jemaah pengajian komplek kita yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama bersilaturahim di rumah kita yang berbahagia pada sore hari ini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita hari ini dijadikan sebagai tambahan ibadah, pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Kemudian salat salam kita doakan kepada Allah sebagai disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang minat Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini dasar tausiah sebenarnya kami siapkan tadi adalah surat An-Nur ayat yang ke-32. Tidak ada request khusus menyebut Ramadan, jadi yang kita siapkan kondisional saja. Ini benar-benar adalah salah satu ayat yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Karena karena kami yakin masalah nikah di benar-benar akan kita alami semuanya. Kalau yang bujang atau tadi kami nikah, kalau ibu bapak kalau minantu. Dan ternyata sekarang benar-benar dinamika persoalan di KUA bagi kami penghulu ini itu makin hari makin seperti ada yang sebagian rumit. Karena terkait dengan perkembangan zaman sekarang. Belum lagi kita bercerita persoalan semakin banyak sekarang Bunda Pak mau bercerita pernikahan yang sudah hamil duluan. Itu tidak satu dua sekali. Dan ternyata itu di semua tempat. Tidak hanya di sini, di daerah lain, teman-teman juga kami bercerita para penghulu itu terjadi sekarang. Nah,
Yang juga sekarang masih di masyarakat kita Ibu Bapak adalah terjadi perdebatan menentukan wali nikah. Terutama yang terjadi adalah berdebat ketika ayahnya meninggal, walinya saudaranya atau apa? Saudara kandungnya ada, pamannya ada. Yang masalah paman ini memaksakan diri, Pak. Harus dia juga wali nikah. Inilah bagian-bagian yang mungkin perlu kami juga sering sekarang menyampaikan agar sama-sama tahu kalau persoalan wali nikah ini adalah hal yang penting yang menyangkut rukun nikah, nanti berkaitan erat dengan sah atau tidak sah nikah. Apa maksudnya? Kalau wali nikah itu tidak sah, berarti tidak terpenuhi rukun. Kami sekarang berdapat dengan dokter juga di Syariah, kita berbagi saya Ustaz. Kalau tidak terpenuhi rukun nikah, berarti nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, berarti pergaulannya sama dengan perzinahan yang terus-menerus. Itu satu contoh. Dari soal yang berapa? Ada yang masalah anak zina ini, wali biologis, ayah biologisnya itu karena malu, tidak mau jujur kepada Pak Penghulu Pak KUA, termasuk ibunya yang juga tahu sebenarnya kasus ini, tidak mau jujur. Dia paksakan jadi wali nikah. Padahal anak perempuan ini adalah dulu dia terjadi perzinahan. Berarti anaknya adalah anak yang lahir karena perzinahan. Boleh kaya biologis wali nikah berapa? Tidak boleh. Tapi terjadi sekarang. Dan saya pernah mendapat dari dinas 2005 sudah hampir 20 tahun jadi Pak Penghulu ini, mungkin sudah puluhan kali menjadi wali hakim, Pak, karena anak perzina ini. Dan itu orang tuanya jujur. Kita sangat senang, Pak. Yang masalah juga sekarang adalah ketika ayah dan ibunya waktu mendaftar nikah itu tidak jujur pada kami, Bapak. Waktu beberapa hari menjelang nikah, ada laporan masuk dari tetangga. Apa yang? Pak, itu anakku dulu kami tahu mana, Pak. Dia nikah dulu lah hamilnya, Pak. Kalau kita proses, wajib kita proses. Karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi nggak berapa? Jadi itu sebelum nanti kita pertegas, ingat juga waktu yang terbatas, izinkan dulu kami menyampaikan kajian yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 32 ini. Kami mulai ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Berarti ini yang jomblo. Jadi yang sendiri Pak, baik laki-laki atau perempuan. Ayam itu maksudnya ayam, pangkiu dan wa angkihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang atau masih sendirian atau masih jomblo di antara kamu. Ada yang jomblo yang lain nikah juga Pak, kan ada ya. Tadinya lah mati saja. Nikah. Yang kedua ya Pak. Kedua itu tangkai sapu ya. Ini ketemu aja. Nah ketemu jadi siapa? Kami siapa lainnya lah. Sudah dulu ya Pak. Nah jadi nikahkan lah ya Pak. Jadi kalau ada orang jomblo yang tadi atau kerja diperintah ayat Al-Quran, disuruh nikahkan terutama bagi walinya. Dia apa? Rado nak gadis nak bujang, rasanya sudah lagadang layak, ini nikahkan. Wasolihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga nikahkanlah para hamba sayang atau budak-budak yang atau orang-orang yang patut menikah dari hamba sayangmu yang laki-laki dan perempuan. Jadi para budak pun tak disuruh nikah sama. Tidak hanya orang merdeka, ini anjuran menikah. Berarti agama ini sepertinya kurang berkenan atau Nabi kita kurang berkenan untuk hidup yang membujang. Karena dianjurkan menikah. Iyakunu fuqara. Kalau sekiranya mereka yang akan menikah itu fakir,
lalu dia takut menikah, dia ragu menikah, umur lah nyukui, karena lah jale atau mungkin sudah patut dan layak menikah berapa, belum juga menikah. Ada yang mungkin ditanya karena alasan ekonomi. Bang, gitu kan? Kok lu menikah layak layak? Gak pede macam kamu menikah juga kadang anak di orang makan. Karaja lu nadolai. Inilah sepertinya dibantah oleh ini benar Bapak. Iya kunu fuqara, kalau sekiranya mereka itu fakir, tidak punya harta, mana fakir, ada artian dari berapa adalah itu bahkan di bawah miskin. Kalau kita mengkaji masalah zakat, orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak mencukupi kehidupannya, jadi dia sulit. Itulah walaupun dia fakir Ibu Bapak, tapi Allah katakan yunihimullahu min fadlih, Allah akan berikan kepadanya kekayaan dari karunia-Nya yang banyak. Jadi jangan ragu, jangan ragu. Wallahu, Allah adalah wasi'un alim, maha luas pintu rezekinya, lagi maha mengetahui terhadap seluruh mungkin persoalan anak. Jadi makna inilah yang antaranya Ibu Bapak, makna kepada wali nikah. Salah satunya mengatakan karena wa'alkiu tadi ada peran tadi wali nikah yang tidak boleh salah. Rukun nikah itu Ibu dan Bapak itu ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada saksi 2 orang, yang kelima ada ijab kabul. Ikolah yang menjadi PR berat kami penghulu di Kawai Ibu Bapak, memastikan mengawasi agar semua rukun ini terpenuhi. Maka rugilah sebenarnya beberapa orang-orang yang memilih sekarang tuh nikahnya bawah tangan. Ya Pak Ibu, karena ada masalah sakit Pak, Ibu nikah bawah tangan. Ini yang juga sekarang menjadi persoalan banyak terjadi lah. Ada anak kadang-kadang tidak punya buku nikah. Bahkan ada yang kemarin berapa yang gagal kepegawaian anaknya karena butuh buku nikah. Dia harus sidang isbat dulu, sementara waktu sudah habis. Tangis-tangisan. Ini kabar. Nah, itulah. Jadi penting, mari berapa nanti kita sama-sama memahami bahwa pernikahan itu kita semua tahu. Dan mungkin kami yakin Ibu Bapak semuanya sudah punya buku nikah ya. Kan ada yang tidak. Nah, pastikan dulu semuanya nanti juga punya buku nikah. Karena ada buku nikah. Kala-kala ini ragu dulu. Buku nikah yang asli yang palsu ada. Hah? Diperbarui ya, jangan baru gitu. Buku nikah. Nah, kalau buku nikah itu selagi masih pasangan sama tetap itu dipakai. Tapi kalau mau tambah atau mau dikurangi nanti lain ceritanya. Nah, masih berlaku seumur hidup. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi tadi sebagaimana kita tahu tadi, nah, jadi kalau yang Bapak, satu masalah wali nikah. Mungkin sekarang Pak, Ibu, kalau survei pun disiko, ketika ayahnya meninggal itu Daib, perdebatan paman jo saudaraku itu sengit sekali. Kalau pendapat Dain, siapa yang meninggal nama menjadi wali nikah itu? Saudara. Kalau saudara. Nah, karena udah coba. Ibu, adik atau kakak ayah. Ayahnya lah meninggal kan. Ini mencari wali nikah yang baru nih. Ada pamannya, saudara ayahnya adalah saudara kandungnya. Pamannya dulu atau saudara kandung? Pamannya. Nah, kan berbeda kan? Coba paman apa? Nah, ternyata masih belum sama. Gimana Pak? Cara mah kita di masjid, kemarin di Masjid Agung, kita sampai rata-rata sama. Apa yang tahu yang Pak? Apa yang Pak yang dipahami Pak? Izin bertanya Pak. Bagi cerita Pak. Ayah. Pak atau ayahnya Pak? Yang kadangan atau yang tahunya Pak gitu? Bagi anak itu kan yang mengalir darah ayah. Darah ayah. Jadi kalau ayahnya tidak ada itu adik ayah. Adik ayahnya dulu. Saudara kandungnya? Saudara itu kan bagian. Saudara kandung laki-laki apa? Iya, kita hargai Pak ya. Kakeknya dulu.
Sudah ayah, anak dulu, kakek dulu gitu. Kita sama-sama kita kan. Jadi bisa seandainya kau meninggal ayah atau kemanakan siapa kau suruh di Bali kau. So wali tadi benar-benar menentukan sah tak sah nikah gitu kan. Cilalah dulu ini bu, kalau penampilan ini kalau meninggal ayahnya siapa nikah dulu? Saudaranya lain, pamannya lain, siapa dulu? Saudaranya. Ya jadi waktu ini izin Pak. Jadi wali nikah itu menurut aturan agama dan bahkan sekarang sudah dikuatkan oleh regulasi aturan. Ada 7 macam. Salah kayak gini. Kuat betul ya Pak ya. 7 macam urutan wali nasab. Jadi yang pertama sampai 7 itu berapa? Selagi Anda yang tingkat yang paling dekat, tak kuliah yang lain. Walaupun dia Anda masih hidup, walaupun dia dirantau di luar, dia harus pasti dia yang menjadi. Nah, 7 Pak ya. Kau bagi melarikan. Yang pertama dulu adalah wali nikah itu yang paling kuat ayah kandung. Nah, ayah kandung selagi dia masih hidup. Makasih. Ini ayah kandung. Apakah dia Anda di tempat ibu atau dia di luar dirantau? Kepastian ayah kandung ini harus jelas dulu. Jangan sampai ini bu, ibu sekarang gambaran karena lah bacarai ibunya, contoh seorang ibu dengan ayahnya, karena marahnya ibu dengan ayahnya lah jauh lah upaya ayah kita tidak sebut lain sekian tahun, ayah ini dianggap mati. Ini ada pengakuan sekarang, aneh-aneh aja. Pokoknya bahkan nikah, saya nggak tahu ayahnya. Boleh demikian? Tidak boleh. Selagi ayah ini masih hidup dan tidak pasti dia meninggal, itu harus dicari dulu, dipastikan keberadaannya. Sebab kalau ayahnya hidup, yang lain boleh nikah, nikahnya tidak sah. Jadi ini ayah dulu, ayah kandung yang menjadi nikah. Ibu, anda beko singke untung ya bu, bapisah jauh suami beko matau lah. So perceraian itu sekarang banyak gini kan, kita berdoa mudah-mudahan tidak. Kadang beko naga di hawa, ibu betul-betul marah ke suami. Nyoba nilai sampai lain mungkin atau dia sudah jauh, tetap dia yang berhak menjadi wali nikahnya, carinya. So enggak nikah, enggak sah nikahnya. Nah, enggak ada yang kandung sama lain. Yang kedua kakek dulu. Kepada kakek. Jadi kakek dulu. Ayah kandung kakek. Enggak ada kakek yang ketiga buyut dulu. Berarti 3 kali kakek. Enggak ada buyut yang kakek saudara kandung dulu Pak. Ya, saudara kandung dulu. Yang kampe saudara kandung, yang kalimu saudara seayah. Tidak ada saudara kandung, saudara seayah. Tidak ada saudara seayah. Yang keenam, anak saudara kandung malah lebih dekat dulu. Anak saudara kandung kan namanya kemanakan ya, istilahnya kan. Anak saudara, tapi nak kemanakannya bahasa Minang di Minang ya, maksud dari sebaliknya adalah dari ayah. Anak ibunya, anak adik. Nah, berarti anak saudara kandung, yang kandung. Kalau ada anak saudara kandung, berarti itu 6. Yang ke-7 anak saudara seayah. Baru yang ke-8 paman kandung. Baru masih apa? Berarti jauh bedanya. Saudara kandung yang kante, paman yang ke-8. Berarti mendapat ketika ada yang dua ini, maka paman harus paham dengan aturan. Ini kan paman kok masuk Pak, tidak pernah dipaksa Pak, sulit berdebat, orang boleh nikah lagi, sulit berdebat. Tidak mungkin karena kurang paham, akhirnya kita terangkan, sehingga harusnya lagi, kalau pandangmu kalau pulang lagi, mau nggak Pak? Saya pulang lagi, silakan Pak nikahkan, saya tidak tahu jawab lagi kan? Karena dalam ilmu kita aturannya harus saudara kami. Ini baru-baru. Nah, yang ke-8 paman itu kan saudara kandung ayah, paman kandung. Dan ada paman kandung. Yang ke-9 paman seayah, paman saya. Yang ke-10 anak paman kandung. Oke, anak paman berarti bisa ya. Anak mama dulu ayah ya Pak ya. Anak apa? Anak apa?
ikolah yang dikasih Pak, karena anak apakku bisa wali nikah, bisa jadi mempelai, bisa jadi suami. Coba ya, ini bisa jadi suami, bisa jadi wali nikah. Beko ada dosanya Pak, katiko satu-satunya wali nikah anak apakku ya, dia juga wali nikahnya, dia bukan jadi pengantin, makanya wali kita. Ada dosanya. Nah, sesudah tuh anak paman si ayah lalu itu cucu malah, berarti cucu paman kandung, lalu cucu paman si ayah, mana? 9, 10 sebalik bu, cucu balik tadi kan? Nggak ada lah cucu paman tadi, nanya kate paman ayah. Ya, jadi paman ayah itu kan, berarti saudaranya ayahnya ayah kan, ini paman ayah kandung. Anggur dibandingkan kan ada mati ini kan, itu dicari kan, nggak ada. Anggur tadi kan paman kandung tadi, paman ayah tadi, paman ayah yang si ayah. Itu nanti berapa? Nah, itu sampai ke iya yang pertama menjual ayah kan kandung dan si ayah. Jadi apa ya kan? Itulah cara kami Pak cari ini kan. Beko baru nanti yang ke 16 17 termasuk anak dari paman ayah kandung. Terakhir anak dari paman ayah saya. Gitu coba. Kalau beko ndak adolai, nah ikulah yang nasab soalnya Pak. Ikulah dakeknya gitu. Kan dake. Ikulah yang harus juga sebenarnya dengan kedekatan hubungan nasab perkawinan kok, yang harus wak jago elok. Apa lain menjelang Ramadan ya Ustaz? Nah, sampai ke situ Ustaz. Nah, kita kan Ramadan ini perlu persiapan Ibu Bapak, persiapan menjelang Ramadan, nanti kita punya ilmunya, siap dengan ilmunya, termasuk kita siapkan diri adalah untuk mengikat silaturahim. Karena masuk Ramadan bulan suci, nanti kita perbaiki silaturahim, terutama dengan nasab seperti yang disampaikan nasabnya pernikahan. Oh yang laki, bukannya menafikan tindakan yang jalur ibu ya kan, tapi yang nasab pernikahan adalah jalur ayah. Sebab yang punya anak tuh bu, maaf kami ayah gitu. Yang punya kan ibu deh. Contohnya Fulan atau si Putri kan, Putri binti ayahnya gitu, nggak ada ibunya, kecuali anak zina gitu. Anak zina Ibu Bapak adalah dia nasab ibunya, dia nasab ibunya. Nanti tanyalah nanti Pak Alo buka jawab kabulnya Pak ya. Tapi Ustaz, kalau di identitas itu ibu. Iya, ibu ya. Nah, di dinas kapil Ibu. Iya. Kalau misalnya awak ke pegawaian, iya. Ibu. Betul Pak. Soalnya ayahku kan banyak loh waktu cabangnya. Iya, cabang. Bukan cabang ayah. Bu, mudah-mudahan tidak ayah di sini ya Pak ya. Ayah cabang. Kali itu ada cabang ada. Ayam cabangnya Pak. Kalau cabang sih baru boleh digoreng ya Pak. Mantap silakan. Bedi cek cabang. Silakan cabang lagi. Hati-hati beko di rumah dengan sapi. Nah, sini ayo. Jadi itu tadi ini gambaran. Kemudian juga lagi nih untuk kita, Ibu Bapak sekarang Anda juga pengajuan ayah tiri mau jadi wali nikah. Nah, artinya Bu, si ayahnya rela ibu nih ayah tiri itu mengajukan wali nikah ke kakak buat. Nah, karena mungkin namanya dari ketek pakai ayah tirinya itu ndak boleh, ndak sah. Bertemu dah Pak, lah beko di pernikahan di Masjid Rami, di mana baru lah Rami orang tanya ayahnya, rupanya tak buka cokinya dulu. Pak, itu ndak ayah kandung Pak, ayah tiri itu ya. Dah kan nikah loh Pak. Inilah kajian itu. Jadi mungkin kita semua Bapak adalah orang yang mungkin berpengetahuan. Kami yakin kasih mungkin kasih di sebagian tempat, tapi perlu tahu. Jadi wali nikah itu tidak sembarangan. Mungkin apa nanti sebentar kau menantu ya Pak. Mungkin beko apa singkat umumnya tidak sempat awak wali nikah beko Pak. Jadi muni dibagi sama anak-anaknya. Kalau Bapak beko tuh berkanya nanti. Yang jelas perlu jaga Ibu Bapak adalah terutama kita semuanya pastikanlah bahwa pernikahan
anak-anak kita, cucu-cucu kita itu adalah pernikahan yang betul terpenuhi semua rukunnya. Suaminya benar, yang sampai beko suami itu padusi orangnya Pak. Sebab baru ini pengakuan Pak pernikahan sejenis gitu. Aduh aja gini Pak. Kenapa semua deh kawan kemarin Pak? Di satu daerah nggak usah kita sebutkan. Karena menjadi laki itu jilbab, tapi ya KTP bisa diatur sekarang setelah di KUA. Jadi kami sekarang mereso kasih tujuh medis. Kalau ragu beko kembali si lakinya kita survei. Kalau ragu Pak ya. Mengapa Pak Edi? Ya sadarnya. Ragu, mengapa? Pak, pokoknya kan apa mana namanya pedi ya. Itu lain wajah tapi kan enggak tahu apa namanya. Ayo Pak Edi nanu ya. Iya Pak. Kan ketua RT Pak tadi Pak. Iya. Nah, jadi pengajuan jenis kelamin terutama nih Bapak dan nanti kalau Ibu punya anak padusi, apalagi orang luar jadi calon suaminya pareso lelo. Nah, pareso tuh. Nah, juga kemarin Ibu, yang terbaru ini juga tidak lama, satu lagi lah Dian. Kita batalkan nikah di tempat Bu, karena suami memasukkan data istri, memasukkan data kematian istri. Jadi awal kini orang babini Pak, memasukkan data istri, karena bini baru kan. Di mana kami tahunya Bu? Dapat informasi mau menikah. Karena kan kami ini buka link Pak, kadang-kadang kawan kan masuk WA atau telepon langsung, Pak ada mau nikah situ Pak, ada. Saya istrinya gitu. Tetap pernah ada, pasti lah istrinya Pak. Akhirnya kita desa, Bapak masukkan dia Pak, memang dipasukan. Kita bubarkan, orang sudah rame. Tidak ada isak. Kami ini kalau saya betul-betul bertemu yang demikian, tidak bisa diindah, harus dibatalkan. Kalau tidak nanti panjang urusannya nanti. Nah, tuh ke rumah Bu yang padusi, tidak padusi, kalau lagi padusi ada jauh Bu. Mereka ke rumahnya ngecek gadis, awak ke rumah datang Pak, ada anak di rumah itu. Cuma dia mengaku gadis, datanya gadis, kita yakini kita mau akan nikah di rumahnya, ada anaknya di situ. Inilah fakta sekarang. Untuk hati-hati Bapak yang kau menentu, kok menentu padusi, apalagi di luar jauh-jauh juga Bapak pareso tanyo nelo. Tidak hanya masalah statusnya, yang terpenting juga masalah tadi ada yang patuh, agamanya penting. Agar nanti kita kan semua berniat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak semudah membacanya. Nikah orang semoga samawanya. Nah, di mana nikah kita kan semoga samawa, tapi membentuk samawa itu ada hal penting yang bisa kita ketahui, yang panjang urutan di belakang. Pastikan pernikahannya benar, semua rukunnya. Cari pilih pasangan yang benar, yang mengerti agamanya, agar nanti terbina keluarga yang betul-betul kita harapkan. Mungkin itu Ibu Bapak yang dapat kita sampaikan sore ini, karena akan ada hidang makan tadi ya Ustaz. Itu mungkin Ibu Bapak. Dan kalau ada satu, saya senang Ibu Bapak, karena masalahnya up to date di lapangan, kalau boleh juga usah kita mengizinkan kita serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi kita pada sore hari ini. Di antaranya adalah persiapan untuk menikah bagi bahagia bagi anak-anak kita atau bagi anak-anak kita kelak. Selanjutnya jika ada yang mau bertanya, saya silakan. Tapi jangan balik-balik mana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pembunuhan itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya anak atau saudara perempuan itu dia yang bilang, oh sebenarnya ayahnya lah mengatakan, kan? Artinya dia dengan sukarela mengatakan bahwa yang nikah itu sebenarnya ayahnya, saudara ayahnya. Nah, apakah boleh? Hanya memang dari segi yang seharusnya dia mengatakan, tapi dengan sukarela dia bilang bahwa boleh atau memang harus dia saja. Ya. Apa yang membuat persyaratan itu bisa dilaksanakan? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Yang pertama Pak, masalah umur dalam aturan undang-undang 21 tahun Pak.
21 tahun. Jadi bagi wali nikah, baik yang wali langsung ataupun wali yang nanti mewakil gitu kan, berwakil 21 tahun kan. Jadi kita cek dulu nanti, kalau kurang berarti wali yang lebih berikutnya gitu kan. Kemudian yang kedua Pak, kalau ada anak meninggal ayahnya, dia bilang sama pamannya, apa aja di nikah sementara saudaranya ada. Nah, kita pakai demikian tidak Pak? Kita sebagai petugas itu memeriksa dulu, kita lihat dulu kondisi saudara kandungnya Pak. Mungkin anak ini tidak paham kan? Nah, tidak paham dia, kita beri penjelasan dalam aturan agama, urutan terdekat itu adalah saudara kandung. Ini ada dia. Kalau dia cakap hukum, dia berjudul nikah. Tapi kalau seandainya nanti ditemukan ingin juga dia bapaknya, kita boleh pilihan silahkan nanti, tapi dengan jalan berwakil gitu. Berwakil. Tapi tidak apa, jadi yang hak saudara ini itu kalau saudaranya mau juga gitu. Tapi kalau saudaranya ingin dia wali nikah, saudaranya yang wali nikah. Tapi dengan musyawarah nanti mungkin ada sesuatunya, kalau ingin juga bapaknya, itu ada peluang jalur berwakil wali nikah. Jadi bapak ini bukan sebagai hak wali dia, tapi dia menerima perwakilan. Saya mewakili. Ijab kabulnya berbeda Pak gitu. Ijab kabulnya berbeda. Ijab kabul wali nasab yang punya hak langsung dengan ijab kabul berwali pada paman atau orang lain atau pada penghulu itu berbeda ijab kabulnya. Contohnya lah. Contoh namanya putri. Yang berwakil apa? Calon suaminya putra. Ya, pasona ya Pak. Ada Pak yang gimana aja di pengantinnya Pak. Jadi putra itu ya, mana kalau sama Pak. Saya nikahkan engkau dengan putri binti Fulan yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar 1 buah mobil Avanza tunai. Ya Pak. Nah, kalau dia langsung beda Pak. Kalau dia nanti hak saudaranya, putra atau Fulan, saya nikahkan engkau dengan putri binti Fulan, langsung dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Jadi tidak ada berwakil. Kadang kata-kata berwakil yang sakit teka Pak di situ teka saleo banyak gitu kan. Dek panjang tambah kan. Iya. Lagi sebutkan. Jadi kan anak saya ini. Iya. Kalau sebagai kakak tuh adik saya. Boleh, kalau kakak adik kandung saya. Ya, kalau sebagai paman tuh boleh dia pakai anak saya dalam makna anak adiknya, boleh tidak dia pakai langsung namanya. Saya nikahkan engkau dengan putri binti Fulan yang walinya berwakil kepada saya. Anak tuh inisiatif. Kalau dipakai pun tidak masalah, tidak dipakai pun tetap terpenuhi. Coba makin dipanjang kadang-kadang tambah panjang tambah payah. Kalau ada yang pas kete itu aja gitu kan, itu aja Pak. Jadi teman Pak, sebagaimana tadi satu aja lah Pak ya, karena waktu kan. Terima kasih saya. Kalau putra Ada seimbang Pak. Oh iya boleh. Ibu ada satu. Boleh, silakan Ibu. Satu dari Bapak, satu dari Ibu. Ada Ibu mau bertanya? Silakan Bu. Ya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi Ustaz menyampaikan wali nikah itu adalah ayah kandung. Iya. Ada saya membaca atau melihat di media sosial, mungkin karena marahnya sama keluarganya, tidak mau ayah kandung Ustaz. Tidak mau. Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Ya. Jadi kasus itu Bu namanya wali adol, wali yang enggan. Jadi kan sekarang mau nikah, mungkin ayahnya tidak mau, bisa jadi karena tidak setuju menantunya Bu, atau faktor lain gitu kan. Nah, tidak mau dia itu boleh. Ayah kandung boleh dia menjadi wali adol, enggan boleh, karena dia punya hak. Tapi ada jalannya gitu kan. Ketika ayah itu tidak tidak bisa langsung alihkan karena lain itu tidak bisa Bu ya. Lah kalau ayah tidak do, langsung si abangnya nikah tidak boleh Bu. Nah, jadi wali nikah itu bukan pilihan siapa yang do. Nah, tapi wali nikah itu siapa yang paling berhak. Itu beda tuh Bu. Ingat ya, Ibu, wali nikah itu bukan pilihan siapa yang ada, tapi siapa yang paling berhak. Selagi ada yang paling berhak, itu harus duluan. Lalu caranya. Yang pertama tentu musyawarah dulu dengan jalan baik-baik, Pak kan nikah. Sampailah akhirnya mereka tidak aman tetap tidak mau nih.
maka jalannya adalah anak perempuan ini mengajukan sidang wali adal ke pengadilan agama. Nah, sidangnya kan, sidang namanya sidang wali adal, wali endan. Kalau beko pengadilan memutuskan wali itu memang wali adal, lah ada putusan, walinya langsung berpindah ke wali hakim. Pak KUA. Jadi wali hakim itu adalah yang aturan pemerintah adalah kepala KUA atau penghulu yang berikan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Enggak kanan lain, Pak. Nah, jika yang enggak ada, kan enggak mau, kan abangnya langsung enggak bisa gitu. Bagi dia panggil kan enggak mau, karena kan enggak setuju minatunya enggak sesuai pilihannya kan boleh. Nah, itu pun ada dasar. Jadi akhirnya cuma bisa lah ada putusan pengadilan agama, lah dinikahkan oleh hakim. Lah ya cucu pulangnya akhirnya balik dia terima dia kan lo cucu kan. Jadi cucuku hebat lo khasiatnya ya Pak ya. Nah, jadi itu jadi kok dapet apa-apa kalau ada beko anak kok kurang setuju musyawarah aja lah Pak nih. Jangan pas tagang-tagang mana ya kan. Jadi kalau itu juga pengadilan akhirnya besok-besok menerima aja kan. Kita sarankan dia baik-baik. Mudah-mudahan dia terima. Biasanya Ibu kalau dengan cara yang baik, logika yang benar, karena awak tahu anak waktu kan, karakternya awak tahu, mudah-mudahan dia bisa terima. Jangan sampai beko, inyo nikah, ayahnya nak ada gitu kan, padahal dia hidup gitu. Jadi senang-senang hati, ayahnya bersedih gitu kan. Jadi kau dapat sama-sama senang-senang. Terima kasih. Ya kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, dapat undang permainan yang satu. Terakhir kita